Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judul Rasul dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen Perusahaan melalui Microsoft PowerPoint. Berikut video tugas saya. Sebelum memulai presentasi, saya akan menjelaskan bahwa di pertemuan 9 ada bonus tugas, yaitu ringkasan jurnal penelitian tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Perusahaan. Nama saya Aji Dwi Rasul, bisa dipanggil Aji. Nomor induk mahasiswa saya 11232404140. Home base kampus saya di Universitas Telkom Siliwangi Semarang. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan yang terhormat dosen pengampu saya Bapak Galuh Aditya SEMM. Selanjutnya di slide pertama, judul dan penulis, yaitu pengaruh kualitas informasi SIM atau Sistem Informasi Manajemen terhadap kinerja dan efisiensi bisnis. Subjudul, studi kasus PT Sinergi Digital Indonesia tentang pendekatan model Dillon and McLean. Untuk penulisnya, Bapak Rahmat Hidayatullah dan Ibu Siti Fatimah dari Universitas Telkom. Slide kedua, latar belakang dan urgensi masalah. Isu utama, SIM Enterprise Resource Planning atau keuntungan utama, atau biasa disingkat ERP, adalah tulang punggung operasional PT Sinergi Digital Indonesia. Masalahnya, keberhasilan SIM tidak hanya teknis, tapi bergantung pada kualitas informasi yang dihasilkan. Dampak KI buruk, yaitu potensi kesalahan strategis, penurunan efisiensi, dan kerugian biaya operasional. 15-25%. Tujuan penelitian membuktikan hubungan kausal atau hubungan antara dua variabel di mana satu variabel penyebab mempengaruhi variabel lainnya akibat antara KI SIM dengan kinerja karyawan KK dan efisiensi proses bisnis atau disingkat EPB. Slide selanjutnya, kerangka konseptual dan hipotesis. Model acuan, model keberhasilan sistem informasi Dillon and McLean. Fokus pada dimensi kualitas informasi. Definisi kualitas informasi, akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu data. Variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Kinerja karyawan, peningkatan kualitas dan kecepatan kerja. Efisiensi proses bisnis, pengurangan cycle time atau waktu yang dibutuhkan, biaya dan reward atau pekerjaan ulang. Hipotesisnya, KI SIM positif signifikan terhadap KK, KI SIM positif signifikan terhadap EPB. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif asosiatif, mencari hubungan sebab akibat. Populasi 105 karyawan fungsional. Keuangan, proyek, logistik, PT Sinergi Digital Indonesia. Sampelnya 70 responden. Menggunakan proportional random sampling atau metode pengambilan sampel acak. Instrumennya kuesioner skala Likert 5 poin, telah teruji valid dan reliable. Analisis data, analisis regresi linear sederhana, setelah lulus uji asumsi klasik. Slide selanjutnya, yaitu pembahasan KI, kinerja karyawan, signifikansi, informasi yang akurat dan tepat waktu, menurunkan beban kognitif, kebutuhan verifikasi karyawan. Efeknya adalah karyawan dapat fokus pada analisis dan pengambilan keputusan, bukan koreksi data, sehingga kualitas dan kecepatan kerja meningkat. Yang kedua, KI efisiensi proses bisnis. Dampak terbesar. KI memiliki pengaruh terbesar pada aliran kerja. Mekanismenya, data berkualitas tinggi meminimalkan rework atau pekerjaan ulang dan menghilangkan bottleneck informasi. Kesimpulannya adalah KI yang baik secara langsung memperpendek cycle time, waktu yang dibutuhkan. Proses bisnisnya, misal, persetujuan, pelaporan. Slide selanjutnya, kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan utama,
kualitas informasi yang dihasilkan oleh SIM di PT Sinergi Digital Indonesia terbukti berpengaruh positif dan signifikan, baik terhadap kinerja karyawan maupun efisiensi proses bisnis. Implikasi praktis, investasi pada SIM harus fokus pada integritas data dan kualitas output, bukan hanya pada infrastruktur teknologi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah saran dan rekomendasi. Yang pertama, untuk PT Sinergi Digital Indonesia, data governance-nya terapkan kontrol input data yang ketat dan audit integritas data berkala. Pengembangan SDM, perluas pelatihan fitur analitis SIM agar karyawan dapat memaksimalkan informasi yang tersedia. Yang kedua, untuk penelitian lanjutan, perluas model, uji variabel lain, yaitu kualitas sistem dan kualitas layanan. Selanjutnya, lakukan perbandingan. Studi kasus di sektor industri yang berbeda untuk generalisasi temuan. Terima kasih atas perhatian Bapak Galuh Aditya, SCMM, dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan teman-teman semua. Saya harap presentasi ini bermanfaat bagi Anda dan bagi saya sendiri. Terima kasih. Demikian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.